Untuk gejala disfagia atau sulit menelan ini tentu saja sesuai dengan fase tadi, fase menelan tadi. Nah, apabila permasalahannya ada di fase oral, tentu saja misalnya adalah pada orang stroke, mungkin untuk menutup mulutnya tidak bisa rapat sehingga mungkin drooling ataupun air liurnya netes terus, nggak bisa ditelan. Ataupun pada saat menyuap makanan, makanannya kembali keluar padahal dia belum ada tampak usaha untuk mendorong makanan untuk jatuh ke daerah kerongkongan. Disfagia adalah gangguan pada proses menelan, di mana terjadi kesulitan untuk mentransfer makanan yang berada di rongga mulut hingga dapat diteruskan ke saluran cerna yang lebih bawah. Proses menelan itu sebenarnya sudah dimulai dari pada saat kita menyuapkan makanan ke dalam rongga mulut kita. Nah, ini disebut dengan fase oral, di mana di situ berperan antara lain adalah kemampuan mulut menutup dengan baik, kemudian gerakan rahang, fungsi geligi yang baik, lidah yang dapat membentuk bolus makanan, kemudian akan dilanjutkan ke fase faring. Fase faring adalah pada saat makanan yang ada di rongga mulut kita didorong ke daerah kerongkongan. Jadi pada saat proses menelan tersebut, makanan akan jatuh ke esofagus atau kerongkongan kita. Nah, itu disebut dengan fase faring. Selain itu ada namanya fase vagus. Fase vagus ini dimulai pada saat makanan sudah masuk ke dalam kerongkongan tadi atau esofagus tadi, kemudian dibantu oleh peristaltik yang ada di esofagus untuk diturunkan ke saluran cerna yang lebih bawah. Nah, pada kondisi disfagia tentu saja bisa disebabkan apabila fungsi dari organ-organ tadi ada yang terganggu sehingga transfer makanan tadi menjadi tidak optimal atau tidak dapat sampai ke saluran yang lebih bawah. Untuk gejala disfagia atau sulit menelan ini tentu saja sesuai dengan fase tadi, fase menelan tadi. Nah, apabila permasalahannya ada di fase oral, tentu saja misalnya adalah pada orang stroke, mungkin untuk menutup mulutnya tidak bisa rapat sehingga mungkin drooling ataupun air liurnya netes terus, nggak bisa ditelan. Ataupun pada saat menyuap makanan, makanannya kembali keluar padahal dia belum ada tampak usaha untuk mendorong makanan untuk jatuh ke daerah kerongkongan. Ataupun misalnya pada orang-orang yang mengalami stroke, ada kelumpuhan di daerah lidah, jadi dia tidak bisa menggerakkan lidahnya dengan baik sehingga makanan tadi tidak dapat diubah dalam bentuk bolus yang dapat ditelan. Kemudian misalnya pada gangguan fase faring. Nah, pada fase faring ini biasanya prosesnya adalah pada saat makanan didorong oleh lidah ke daerah tenggorok ya nanti. Jadi ada struktur namanya epiglotis, dia akan melindungi saluran nafas kita. Makanan melewati saluran nafas, dia akan masuk langsung ke bagian belakang dari saluran nafas, yaitu saluran cerna. Nah, kalau misalnya fungsi tadi terganggu, bisa saja memberikan keluhan pada saat makan orang tersebut jadi mudah tersedak atau jadi batuk setiap disuap makanan. Karena mungkin makanan yang harusnya dapat masuk secara keseluruhan ke dalam esofagus, dia ada yang tersisa sehingga malah balik lagi, malah masuk ke dalam saluran nafas. Nah, itu tersedak juga bisa menjadi salah satu indikasi adanya gangguan disfagia. Atau misalnya pada fase esofagus, di mana adanya kondisi kurangnya peristaltik atau gerakan peristaltik dari esofagus, sehingga mungkin si pasien dapat memuntahkan kembali setelah beberapa saat dia sudah berhasil menelan makanan tersebut. Atau contoh yang lain adalah kondisi akalasia, yaitu penyempitan pada bagian bawah dari esofagus. Jadi makanan tidak dapat lewat sampai ke daerah lambung, akhirnya dimuntahkan kembali oleh si penderita atau dikeluarkan kembali. Nah, memang kalau untuk makan itu memang harusnya adalah dalam posisi duduk ya. Jadi kalau misalnya orang terlalu sering makan dalam posisi berbaring, tentu proses tadi akan terganggu. Nah, kebiasaan ini juga akan memberikan keluhan untuk sulit menelan tentunya, karena makanan tadi tidak dapat ditransfer dengan baik. Atau misalnya makan yang terlalu cepat, yang tidak dikunyah atau dihancurkan dengan baik, sehingga mungkin pada saat ditelan bisa saja terasa masih ada rasa ganjal di daerah lehernya karena potongan atau bolusnya tadi terlalu besar.
Pada orang yang mengalami sulit menelan atau gangguan menelan, tentu saja dia tidak dapat input atau intake nutrisi yang cukup. Ataupun misalnya mungkin pada kondisi yang lebih parah, air pun tidak dapat masuk ke dalam saluran cernanya. Nah, ini tentu saja berbahaya karena orang tersebut bisa mengalami malnutrisi ataupun mengalami dehidrasi. Misalnya orang yang mengalami disfagia atau gangguan menelan ini sudah berbulan-bulan atau durasinya makin lama makin berat, yang mungkin awalnya terganggu oleh menelan makanan padat, kemudian lama-lama sampai menelan minuman pun menjadi susah, kemudian disertai berat badan yang menurun drastis, ataupun kadang-kadang bisa disertai juga dengan sesak. Itu perlu hati-hati adanya kemungkinan tumor ataupun keganasan di daerah jalan masuk makanan tadi ataupun di daerah laringnya ataupun di kerongkongannya. Nah, ini yang harus diwaspadai karena kita tidak dapat menganggap enteng keluhan sulit menelan ini karena memang efeknya atau kemungkinan penyakitnya juga sangat banyak. Pada keadaan biasa atau pada keadaan normal, orang-orang kadang-kadang mungkin pernah mengalami kondisi sulit menelan, misalnya pada saat makan yang terlalu terburu-buru atau tidak terlalu menghancurkan makanan tersebut. Jadi akan merasa makanan tersebut tertahan di daerah leher. Nah, tentu pertolongan pertama adalah kita bisa bantu dengan mencoba mendorongnya dengan minum air putih yang lebih banyak. Dan mungkin posisi tetap dalam posisi tegak supaya dengan gravitasi makanan tadi dapat turun dengan baik. Ataupun misalnya gangguan menelannya yang setiap makan orang tersebut mengalami tersedak ataupun batuk. Meskipun sudah diperhatikan atau dipantau beberapa saat, ternyata setiap disuap makanan selalu batuk. Nah, itu harus berhati-hati. Sebaiknya dihentikan dulu makan minumnya dan langsung diperiksakan ke dokter segera untuk mengevaluasi apakah ada kemungkinan misalnya dia tiba-tiba mengalami stroke ataupun penyakit yang lain yang dapat menjadi pemicu dari gangguan menelannya tersebut. Ya, penyebab umum biasanya memang kalau kita mengalami kesulitan menelan makanan tentu apabila seseorang tersebut tidak memiliki penyakit yang lain, bisa karena makan yang terlalu terburu-buru atau bolus makanan tadi terlalu besar. Nah, tentunya untuk mencegah hal itu sebaiknya kita benar-benar melakukan gerakan mengunyah yang adekuat sebelum makanan tersebut kita dorong atau kita telan. Karena dengan menghancurkan makanan atau gerakan mengunyah tadi yang secara optimal itu akan memudahkan si bolus makanan tadi kita telan dengan baik. Pada saat makan sebaiknya juga tidak boleh sambil berbicara, harus dalam kondisi duduk yang baik, tidak sambil berbicara, makanan disuap dan dikunyah secara pelan-pelan untuk meminimalisir kemungkinan adanya gangguan menelan. Demikian penjelasan saya mengenai disfagia. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THTKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.